Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ide Pokok. Channel ini membahas tentang materi pelajaran SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Ini saya sudah membuatkan playlist. Nanti kalian bisa cek dengan cara klik di nama channel, kemudian pilih menu playlist. Nah, di situ bisa kalian cek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema 3 untuk kelas 5 pada halaman 14 dan sampai 17. Proses pencernaan manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pencernaan mekanis atau pencernaan mekanik. Yang kedua itu ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi. Kemudian kalau untuk pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim yang terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Nah, berikut ini organ-organ pencernaan manusia. Nah, di dalam organ mulut nanti terjadi proses pencernaan. Proses pencernaan itu ada 2 ya. Ada proses pencernaan kimiawi sama proses pencernaan mekanik. Jadi di dalam rongga mulut itu terjadi 2 proses pencernaan makanan. Yang proses mekaniknya itu mengunyah menggunakan gigi. Terus kemudian kalau proses kimiawinya memecah makanan menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim amilase. Enzim amilase itu enzim yang dihasilkan dari kelenjar air liur. Setelah makanan halus, kemudian dikirim ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi proses menelan makanan. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan dikirim ke lambung. Dalam lambung terjadi proses mencerna. Makanannya itu dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Setelah dari lambung, makanan akan dikirim ke usus halus. Nah, di dalam usus halus, sari-sari makanan atau nutrisi makanan dari minuman yang kita konsumsi itu diserap. Nah, di situ menyerap sari-sari makanan itu dengan bantuan enzim. Setelah dari usus halus, kemudian makanannya atau sisa-sisa makanannya itu akan dikirim ke usus besar. Di usus besar itu terjadi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh ke anus. Nah, ini dia. Ini adalah organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian itu ada kerongkongan, yang ini ada lambung, usus halus, dan yang keriting yang berwarna hijau itu usus besar, dan yang terakhir ada anus. Ini adalah jawaban untuk halaman 15. Pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan anus. Ini organ mulut, fungsinya adalah mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar mudah ditelan atau dicerna. Nah, di dalam organ ini, rongga mulut, itu terjadi 2 proses pencernaan ya tadi ya. Ada proses mekanik sama proses kimiawi. Nah, ini dia enzim-enzim yang dihasilkan di rongga mulut. Enzim-enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar air liur atau saliva. Enzim amilase memiliki fungsi untuk memecah bentuk karbohidrat menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada organ kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan itu yang pertama adalah untuk menelan makanan. Yang kedua untuk mencegah benda asing masuk ke perut. Yang ketiga mencegah laju cairan dari perut.
Nah, jadi ketika ada benda asing yang masuk melalui kerongkongan, dengan otomatis kerongkongan akan mengeluarkannya. Jadi kita kayak tersedak. Nah, itu adalah reaksi otomatis dari kerongkongan ketika ada benda asing yang melewati kerongkongan tersebut. Selanjutnya ada organ lambung. Fungsi dari lambung yang utama maksud saya, fungsi dari lambung yang utama adalah mencerna makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan di dalam lambung. Yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi polipeptida dan asam amino. Kedua ada enzim lipase lambung. Enzim lipase ini juga dihasilkan nanti di pankreas. Nah, fungsi dari enzim lipase lambung adalah memecah lemak rantai pendek dan sedang. Itu kemudian ada yang terakhir, enzim yang dihasilkan oleh lambung itu ada asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Itulah tadi enzim-enzim yang dihasilkan dalam perut, itu beberapanya. Kemudian organ yang selanjutnya adalah organ usus halus. Fungsi dari usus halus adalah mencerna atau menyerap sari-sari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Beberapa enzim yang dihasilkan di usus halus adalah sekretin, maltase, laktase, dan peptidase. Lanjut ke organ usus besar. Fungsinya usus besar yaitu yang pertama ada menyerap air pada feses, kemudian menyerap vitamin, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Nah, sekarang lanjut ke halaman 16. Coba kamu bandingkan diagram yang kamu buat dengan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan di atas. Apakah ada kesamaannya? Nah, coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Nah, berikut ini adalah alternatif jawaban. Nah, kalian tidak harus menjawab sama persis dengan jawaban saya. Yang penting intinya sama. Apa sih fungsi umum dari pencernaan? Nah, fungsi umum dari pencernaan manusia adalah mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Nah, tujuannya apa sih mencerna makanan? Tujuannya untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari makanan dan minuman yang telah kita konsumsi. Selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila salah satu dari organ sistem pencernaan kita tidak berfungsi dengan baik? Pastinya proses pencernaan akan terganggu dan itu dapat menimbulkan gangguan atau penyakit pencernaan seperti mah, muntah, atau malabsorpsi dan lain-lainnya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 17. Nah, ini kita suruh membandingkan antara pencernaan sapi dan pencernaan manusia. Yang pertama yang harus kita bandingkan itu adalah organ. Organ persamaannya manusia dan sapi sama-sama memiliki lambung dan gigi. Untuk perbedaannya, gigi manusia itu kuat dan tajam, tapi kalau gigi pada sapi itu tumpul. Nah, sedangkan lambung sapi adalah rumen kompleks. Kalau lambung pada manusia adalah organ yang sederhana. Yang kedua, proses pengunyahan makanan. Persamaannya sama-sama dikunyah menggunakan gigi. Untuk perbedaan, sapi itu mengunyahnya 2 kali. Sapi mengunyah makanan itu 2 kali.
Kalau manusia mengunyah makanannya cukup 1 kali. Selanjutnya proses penyerapan sari-sari makanan. Bersamanya sama-sama menggunakan enzim. Perbedaannya, manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, sedangkan sapi hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa pada rumput. Jadi tidak bisa mencerna protein seperti halnya manusia. Lanjut ke yang nomor 4 adalah proses pengeluaran. Persamaannya itu sama-sama sisa-sisa makanannya itu ya, sisa-sisa makanan sama-sama dikeluarkan melalui anus. Untuk perbedaannya, feses pada manusia itu berwarna kekuningan, kalau feses pada sapi itu berwarna hitam kehijauan. Nah, sekian dulu video dari saya tentang pembahasan materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.